Hai guys, kembali lagi bersama Mimi di channel Ankun. Versi Botak Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas cerita sampingan One Punch Man. Ini adalah cerita tambahan yang dibuat oleh Yusuke Murata dan diselipkan di beberapa chapter manga si Botak. Meski ini cuma cerita tambahan aja, tapi alur ceritanya dibuat nyambung juga guys sama manga seriesnya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man Extra 10 chapter 55,7 bagian pertama yang bersumber dari forum Reddit atau website Chubarimoy. Buat kalian yang berharap cerita ini diangkat jadi anime, sepertinya impian itu harus dikubur dalam-dalam. Kecuali kalau Yusuke Murata bikin project baru sama mangakawan. Dan buat kamu yang ngikutin anime sama manga seriesnya, Ankun sarankan mending tetap nonton video ini aja sampai habis. Hitung-hitung jadi hiburan sesaat sambil nunggu manga chapter terbarunya rilis. Nah, di Extra 10 chapter 55,7 bagian pertama ini menceritakan Saitama yang mengikuti kontes kostum pahlawan yang diadakan di suatu kota. Awalnya si Botak sudah mempersiapkan kostum yang akan dia kenakan. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi sehingga membuatnya jadi memakai kostum yang begitu aneh. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Di awal scene, kita diperlihatkan si Botak dan King yang menonton suatu serial film anime pahlawan bernama Yaki Momonga. Saitama yang melihat nama hero tersebut merasa aneh dengan pahlawan itu. Dia tidak mengira jika King akan merekomendasikannya untuk menonton serial ini. King memberitahu jika rekannya tersebut harusnya menonton film itu dengan antusias, karena ini adalah anime hero yang begitu populer. Itu sebenarnya bukan saja populer untuk para anak-anak, tapi para orang dewasa juga banyak yang menyukainya. Saitama yang mendengar hal itu tidak mengira jika film aneh satu ini begitu populer. King meminta si Botak untuk tidak mencat sesuatu dari covernya. Dia juga bercerita jika senjata dari hero itu adalah kentang panggang dan variasinya lumayan banyak pula. Saitama memberitahu jika rekannya itu memang bermaksud baik, tapi dia memberitahu kalau punya tugas kepahlawanan juga dan sebagainya. Kemudian Genos menghampirinya sambil memberitahu jika telah mengambilkan kostum pahlawan milik gurunya itu yang telah dibersihkan. Saitama yang melihat hal itu segera memegang kostumnya. Dia tidak mengira jika pihak laundry telah menyetrika bajunya. Bahkan untuk sepatu dan sarung tangannya telah dipoles pula sampai terlihat begitu mengkilat. King yang melihat hal itu bertanya apa yang sedang rekannya tersebut lakukan. Si Botak pun menunjukkan sebuah brosur. Ada sebuah kontes kostum untuk para pahlawan. Saitama juga bertanya balik, apakah rekannya itu juga tertarik dengan event ini? Karena penyelenggaranya memberikan door prize yang lumayan menggiurkan, berupa hadiah uang yang cukup banyak. Sayangnya, King yang melihat hal itu menjawab kalau dia tidak tertarik, karena dia sendiri juga tidak mengenakan kostum kepahlawanan ketika menjadi hero kelas S. King curiga, apakah rekannya itu mengikuti kontes tersebut? Karena barusan dia juga memberitahu kalau ada hal yang lain yang ingin dia lakukan. Namun Saitama dengan seriusnya malah mengajak Genos untuk segera berangkat. Beberapa saat kemudian, ketika tiba di lokasi, tepatnya di depan gedung tempat kontes tersebut diadakan, Genos memberi gurunya brosur registrasi yang telah mereka daftarkan. Saitama tidak mengira jika orang yang ikut kontes ini ternyata lumayan banyak juga. Tidak lama setelah berjalan berkeliling, mereka seperti melihat ada seorang bocah yang menangis dan duduk di pinggir jalan. Si Botak pun segera menghampirinya dan menanyai bocah itu dengan apa yang dia lakukan, khususnya di mana kostumnya pula. Sambil menggigil dengan mata yang berkaca-kaca, bocah tersebut mengaku kalau orang-orang itu telah mengambilnya. Mereka sebenarnya selalu mengganggunya ketika berada di sekolah, apalagi dengan noraknya pakaian yang dia kenakan. Dan sekarang mereka juga mengambil kostum miliknya pula. Bocah tersebut berpikir jika awalnya dia mengira akan bisa belajar tentang berdandan seperti orang keren di sini. Tapi naasnya tiket yang ada di dalam jaketnya juga telah dibawa oleh mereka. Sepertinya bocah satu ini kayak dibully gitu ya guys. Mendengar cerita tersebut, secara mengejutkan, Saitama malah memberikan kostum pahlawannya itu. Sontak saja Genos yang melihatnya begitu kaget. Saitama bertanya, apakah kostum miliknya ini terlihat keren? Dia akan meminjamkan kostumnya itu kepada bocah tersebut. Dan si Botak memintanya untuk segera memakai kostum itu, lalu pulang ke rumah. Bocah itu pun bertanya, apakah paman tersebut serius akan ini semua? Tapi konyolnya Saitama menjawab kalau dia bukanlah paman dari bocah itu. Genos mencoba untuk mencegah gurunya, karena acara kontes tidak lama lagi akan segera dimulai.
Menurutnya, gurunya tersebut tidak akan bisa menang jika tidak memakai kostum yang sudah dia siapkan itu. Tapi sambil tersenyum, Saitama meminta muridnya untuk tenang, karena dia sendiri telah mempersiapkan untuk rencana dadakan seperti ini. Lagian yang dia kenakan di dalam kostumnya ini juga merupakan pesaing yang cukup baik pula. Si botak menanyai Genos, apakah muridnya itu ingat ketika mereka sedang memakan sushi di salah satu distrik kota beberapa hari yang lalu. Genos salah paham. Dia mengira jika itu adalah kostum yang begitu luar biasa. Sambil menunjukkan sablonan dari kaos yang dia kenakan, si botak menjelaskan kalau ini adalah hadiah spesial yang penjual sushi berikan, yaitu kaos premium dengan ada sablon mouse sushi di tengahnya. Menurut Saitama, desainnya cukup rapi. Terlebih lagi, total komposisi yang dia kenakan ini juga terbilang cukup rapi pula. Sambil merasa pede, Saitama juga menjelaskan. Dia mengutip kata-kata dari King. Jika yang membuatnya menjadi pahlawan, itu bukanlah pakaiannya. Dia meminta muridnya untuk berkomentar. Apakah dia memiliki peluang untuk mengikuti kontes ini dengan kombinasi kostum rancangannya ini? Melihat gurunya yang cuma mengenakan celana pendek, bersarung tangan, dan bersepatu boot yang memakai kaos oblong bersablon aneh itu, membuat Genos terdiam lesu, tidak bisa berkata apa-apa. Saitama memaksa muridnya tersebut untuk berkomentar, minimal mengatakan sesuatu. Dan akhirnya beberapa saat kemudian kontes pun dimulai. Presenter membuka acara tersebut dan menjelaskan jika kontes kostum pahlawan diadakan untuk pertama kali. Mereka telah memiliki 18 kontestan yang ikut ke dalam event ini. Dan kebetulan mereka yang ikut semuanya adalah orang-orang yang berprofesi sebagai pahlawan pro. Para pahlawan itu begitu percaya diri. Mereka memiliki selera fashion masing-masing. Presenter juga memperkenalkan juri yang hadir dalam acara ini. Pertama ada Cleopatra, owner dari beauty salon. Kedua ada Miss Natalie, founder dari Anti-Aging Formula. Dan terakhir adalah kepala juri, sekaligus penggagas dari event ini, yaitu Mr. Torajiro. Untuk peserta pertama yang dipanggil adalah pahlawan Darkness Blade, yang saat itu masih berada di kelas B. Pahlawan itu begitu populer di kalangan para gadis, sedangkan untuk kalangan para pria malah sebaliknya. Ketika berada di atas panggung, pahlawan tersebut menjelaskan jika dia memiliki sebuah senjata pedang seberat 26 kg. Menurutnya berjalan biasa dengan membawa berat sebesar itu harusnya tidak mudah, tapi dia tidak pernah mengeluh akan itu semua. Darkness Blade juga menjelaskan jika jurus spesialnya adalah menggunakan pedang hitam itu untuk membelah musuh menjadi dua bagian. Di samping itu, dia juga telah belajar seni kaligrafi dan memainkan piano pula. Menurut Darkness Blade, itu semua mungkin akan bisa menambah nilai yang tak terduga dari para juri. Tidak lama kemudian, juri pun mengangkat papan nilai dan poin pun diberikan. Dua juri memberinya nilai 8 dan 6, sedangkan untuk kepala juri malah memberinya nilai 2, dan total yang didapat adalah 16 poin. Ketua juri memberitahu, meskipun nantinya pahlawan tersebut mendapatkan poin maksimal sebesar 30 sekalipun, menurutnya pahlawan itu tetap tidak bagus dalam segala aspek. Ketua juri menjelaskan, memiliki keyakinan itu tidak sama dengan berdiam dalam khayalan diri. Dia heran, kenapa pahlawan tersebut tidak mencoba berpakaian yang lebih cocok dengan tinggi badannya. Karena jika pahlawan itu bisa melihat diri sendiri secara lebih objektif, maka dia tidak akan terlalu mempermalukan diri sendiri untuk hari ini. Juri yang lain juga berkomentar, sebenarnya dia suka dengan wajah tampan pahlawan tersebut, tapi pahlawan itu lebih baik tidak usah berbicara terlalu banyak. Mendengar komentar pedas itu, membuat Darkness Blade terdiam lesu. Di belakang sendiri, para peserta yang belum dipanggil pada berkeringat. Mereka juga merasa kalau argumen yang para juri itu lontarkan terlalu kasar, dan mereka juga tidak siap untuk menghadapi komentar-komentar tersebut. Tapi meski begitu, acara tetap berjalan dengan normal. Apakah Saitama akan dapat memenangkan kontes itu hanya dengan kostum seadanya yang ia kenakan? Atau justru bakal ada cerita konyol yang terjadi? Sayangnya, scene cerita Extra 10 One Punch Man chapter 55,7 bagian pertama telah berakhir. Oke guys, itu tadi review Extra 10 manga One Punch Man versi Murata chapter 55,7 bagian pertama yang intinya memperlihatkan Saitama yang dengan pedenya tetap ikut dalam kontes kostum pahlawan dengan mengenakan pakaian super gembel yang dikombinasikan dengan sarung tangan, sabuk, dan sepatu boot. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya.
Kalau mau nonton review extra chapter selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review ekstra manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.